wal firar min mawatinil asrar, atau dia lari dari tempat orang-orang jahat itu. Dia tidak bergaul lagi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dosa, maka sembuh penyakit maksiat dia. Ini ayat tentang hijrah. Hijrah itu ada hijrah badaniyah, ada hijrah qalbiyah. Ada hijrah badan kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada hijrah qalbiyah, tetap di situ tapi hatinya yang hijrah. Rasulullah SAW beserta sahabatnya di awal tahun bulan Muharram yang kemudian diperingati sebagai tahun baru Islam Hijriah, momentumnya adalah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini adalah tantangan yang luar biasa. Seperti yang pernah saya ungkapkan, bahwa ada namanya Suhaib Ar-Rumi. Dia pindah dari Mekah ke Madinah. Dia orang Romawi. Ke Mekah tidak bawa apa-apa. Lalu di Mekah dia dapatkan perbendaharaan harta. Dan ketika mau hijrah ke Madinah bersama Rasul, orang Mekah kemudian komentar, dalam bahasa kitanya, enak saja kan kesini dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, lalu kamu dapat harta dari kota kami Mekah. Sekarang harta perbendaharaan dari kota kami Mekah akan dibawa ke Madinah. Lalu apa maksudnya? Tinggalkan semuanya. Ditinggalkan oleh Suhaib Ar-Rumi hanya demi hijrah ke Madinah. Dan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga Rasul tahu ketika Suhaib Ar-Rumi datang, maka beruntunglah engkau Suhaib Ar-Rumi. Padahal waktu itu belum ketemu dengan Suhaib Ar-Rumi, tapi Allah sudah beritahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam keadaan tidak bawa apa-apa, rela meninggalkan harta kekayaannya, tapi dia tidak mau meninggalkan Allah dan Rasulnya. Karena taruhannya harus pilih salah satunya, milih hijrah atau kamu tetap ada di sini di Mekah tidak hijrah. Jadi hijrah fisik ini hijrah qalbiyah juga. Hati kita dari makhluk menuju Allah itu hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas lagi, rizki yang banyak. Sehingga nanti kalau ada orang yang menyatakan, kenapa kamu melakukan dosa? Ya gimana saya tidak melakukan dosa? Lingkungan saya tidak bisa keluar dari lingkungan saya, orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa. Nanti Allah perintahkan malaikat, yajid fil ardi muragaman katsiran. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak hijrah ke tempat yang lain? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa ajru 'ala Allah. Maka Allahu ghafurur rahim. Siapa yang keluar dari rumahnya, niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, lalu kematian datang pada dirinya sebelum sampai tempat hijrahnya, maka Allah sudah tetapkan pahalanya, balasannya, dia sebagai orang yang hijrah semata-mata karena Allah dan Rasul. Jadi orang yang melakukan maksiat, dosa, maka dia bisa pindah, firar.
min mawatinil asrar. Jadi dia lari dari tempat orang-orang yang jahat itu. Sudah nggak mau berhubungan lagi dengan orang-orang yang ahli maksiat. Wa bisuhbatil akhyar, atau obatnya yakni bersahabat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Wong kang soleh kumpulon. Jadi obat hati ada 5 ya. Yang pertama maca Quran dan maknanya. Yang kaping apa? Wong kang soleh kumpulon apa? Salat malam ingkang suwe. Yang ketiga ya. Nanti yang keempat tengira ingkang duwe ya. Bersahabat dengan orang-orang yang berbuat baik. Siapapun kata ulama yang bersahabat dengan orang baik, maka dia akan menjadi baik meskipun dia masih melakukan keburukan. Insya Allah lama-lama akan bisa ketarik karena bisuhbatil akhyar, bersahabat dia bergaul dengan orang-orang baik. Wa bi kasratit ta'ah wal adhkar, banyak taat ya, banyak zikir. Karena ketika maksiat saat itu lupa terhadap Allah, maka dengan memperbanyak ingat Allah, maka maksiatnya, dosanya akan hilang. Ini mengobati nafsu, hawa nafsu yang ada di dalam maksiat atau dosa. Lebih mudah daripada mengobati peran nafsu yang tersembunyi di dalam ibadah dan ketaatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bi khilafis syan fala taziduhu ta'ah illa kasrah wa quwwah. Maka dia semakin banyak taat, semakin dia merasa dirinya napung. Awas, karena ingin diposisikan tadi. Atau dia banyak uslah, dia nggak bisa. Semakin dia merenung memisahkan diri, semakin banyak zikir, nanti semakin menjulang niat dia. Wah, saya ini akan menjadi orang yang terhormat dengan banyak zikir. Itu penyakit-penyakit nafsu yang ada di dalam ketaatan ibadah. Orang yang seperti ini harus ada pakai guru. Seperti Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi, didatangi oleh muridnya yang lapor bahwa dia 30 tahun tidak merasakan nikmatnya ibadah. Kata Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana kamu akan nikmat ibadah? Tambah 30 tahun lagi, kamu tidak pernah akan merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Kata Abu Yazid Al-Bustami, karena kamu itu kagum terhadap diri. Ijabul mar'i binafsi, takjub, mengagumi dirinya sendiri. Maka diobatinya, cukur kamu rambutnya, ganti bajunya, pakaiannya yang lusuh, bawa kenderon kamu, bawa kacang, bawa manisan, sampaikan, panggil anak-anak agar ngiring kamu ke pasar. Kamu lewat pada orang-orang yang kamu kenal, lalu nyatakan, siapapun yang melempari saya, maka akan diberikan makanan ini. Jangan dipraktekkan ya. Dia ke pasar,
melakukan itu semua, malam harinya dia mendapatkan kenikmatan ibadah. Ternyata yang menghalangi dia nikmat ibadah, nafsu dirinya itu ingin dipuji, ingin dihormati, diagungkan, diistimewakan oleh orang. Maka caranya seorang guru menjatuhkan dia. Ada juga cerita, ada seorang sarjana yang dititipkan oleh orang tuanya karena tidak cukup menjadi sarjana, butuh ini ke kiai untuk mondok di pesantrennya. Ternyata di pondoknya tidak ngaji, tidak boleh ngaji sama kiainya. Yang ada selalu apa? Nyuguhi tamu, melayani tamu. Pas orang tuanya datang nggak terima, anak saya sarjana di sini suruh ngaji, tapi ternyata melayani tamu-tamu yang ada. Karena gurunya tahu bahwa dia ini ada kesombongan, maka tundukkan kesombongan itu dengan melayani orang. Karena sombong itu ingin dilayani oleh orang. Ini namanya mursyid, syekhun tarbawi. Jadi guru yang memberikan pendidikan, dia memberikan petunjuk, syekhut tarbiyah. Jadi diobati dengan cara yang seperti mengobati dalam dosa dan maksiat itu enggak mempan. Atau kalaupun tidak lewat guru, kita bisa evaluasi apa yang mesti kita lakukan. Ketika kita mau melakukan ketaatan, tanyakan dulu. Kamu mau melakukan sholat itu untuk apa ya? Nafsu. Ngobrol kita dengan diri sendiri. Enggak, saya mau sholat aja. Yang benar kamu. Ngobrol. Jangan-jangan kamu ingin dipuji. Enggak. Jadi di screening dulu, filter. Niatnya karena apa? Ini namanya meneliti. Kita mau sedekah. Ini niatnya apa? Ini dipuji oleh orang lain. Tahan dulu. Bersihkan dulu niatnya. Bersih, bismillah. Artinya lebih sulit. Yang harus disadari betul oleh orang yang melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Baru setelah itu dia siap. Ada rumusnya. Kalau melakukan satu kebaikan itu lebih ringan dan kemudian melakukan kebaikan yang lain lebih berat, dia pilih yang ringan. Hati-hati kan. Khawatir di situ ada nafsu. Contoh sholat sunnah, lalu disuruh untuk baca Al-Quran. Enggak usah sholat sunnah, baca Al-Quran. Ternyata dia tidak mau. Padahal sama-sama ketaatan. Ini katanya hati-hati. Khawatir di sana nafsu bercokol. Ini ada rumus ulama yang seperti itu. Kayak itu sesuatu yang berat terhadap nafsu. Nah itu. Mau ngaji berat, wah ini pasti nafsu nggak ikut ambil bagian. Tapi kalau ringan, itu kadang nafsunya ikut bercokol, masuk ke dalamnya. Jadi nyari yang berat, sehingga nafsunya tergolek. Karena nafsu itu bagaikan penyapit bayi, dia merontak-rontak terus kalau tidak dipuaskan. Hatta sampai kemudian dalam taat pun dia itu berselimut kebaikan, tapi di dalamnya adalah keburukan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kami hadapkan amal yang mereka lakukan, tapi mereka tidak menemukan amal itu. Kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik.
Karena orang tidak niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat kita. Gimana kalau kemudian ternyata tetap ingin dipuji? Saya sedekah lalu ingin dipuji. Kata Imam Al-Ghazali, terus saja sampai bosan. Nanti lama-lama juga hilang sendiri. Cuma khawatir lama-lama bukannya hilang sendiri, kematian datang pada dirinya gitu. Kayak itu ada serba tega. Kalau dalam buku Acute Adversity Equation karangan Dr. Paul Stutz, kecerdasan mengatasi hambatan menjadi peluang, jadi ada pendakian. Ini kaitan spiritualitas juga. Kalau di sana manakala lengah seseorang itu, maka ingatkan. Di dalam buku itu Andre Agassi, pemain tenis lapangan, itu dengan cara menjepret gelang tangannya ini agar kemudian merambat ke sarafnya. Ada yang ketika begitu pakai korek api jadi kaget. Jadi ingat abah saya, Tatus bin Am, ya Allah, ngaji itu salah sedikit aja korek api itu jebol di sini. Astagfirullahaladzim. Sudah di sini, saking sigapnya gitu ya, sudah begitu aja. Ini tidak terlalu lucu. Yang lucu adalah sahabat. Dia guling di pasir yang panas sambil ngomong, rasakan panasnya pasir ini. Neraka itu lebih panas dari pasir ini. Guling-guling dia. Jadi maksudnya ingin menghantamkan pada badannya, kamu jangan sembarangan melakukan maksiat, segitu aja panas. Apalagi panasnya api neraka. Jangan terjerumus ke dalam melakukan maksiat. Rasulullah kemudian tersenyum melihat sikap sahabat itu. Caranya masing-masing agar orang ingat ya. Silakan, masing-masing punya cara tersendiri bagaimana agar kita ketika melakukan taat betul-betul niatnya adalah mencari ridho Allah, tidak bercokol nafsu di dalam. Karena jadi yang biasa di depan, misalnya ada orang sekian puluh tahun di depan, sholatnya di shaf pertama, lalu suatu saat dia ketinggalan di shaf yang belakang, dia merasa malu dan dia kemudian ingat pengajian. Kalau begitu, sholat saya di shaf pertama adalah karena nafsu. Terbukti ketika saya sholatnya di shaf yang belakang, saya merasa malu. Sampai segitunya orang evaluasi muhasabah. Awas ya, bukan berarti nggak boleh di depan. Ini kemudian kita niatnya luruskan di depan, kita niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Ketinggalan di tengah, ya memang qadarullah saya di tengah. Ketinggalan di belakang, memang saya di belakang. Tapi kalau saya ini biasanya di depan, kok ini di belakang, wah malu saya. Nah, berarti waktu di shaf pertama itu karena dorongan nafsu dia. Ini hal-hal yang begini Pak, yang saya Ibnu Athaillah luar biasa dia. Memberikan terapi kepada kita. Imam As-Sawri pernah menyatakan perang dengan nafsu itu kadang-kadang saya menang, kadang-kadang nafsu yang menang. Dan perangnya sepanjang hidup. Mujahadah, jihad melawan hawa nafsu kita. Ini terus. Yang itu niat terus. Kita ngaji semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena gimana. Kalau dengan gak enak sebelah boleh awal, nanti lama-lama juga hilang. Gak enak masa sebelah ngaji saya gak
ngaji. Terus saja dibiasakan, faktor pembiasaan. Insya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang perlu kemudian kita selalu waspadai, karena insya Allah kita sedang giat-giatnya melakukan ketaatan. Agar ketaatan itu murni, kita beramal, kita menjadi mukmin, yakin dengan Allah dan ikhlas. Hanya amal yang seperti ini yang Allah akan balas. Tapi kalau orang beramal iman tapi dia tidak ikhlas, maka amalnya tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman, laki atau perempuan, kata Allah, kami berikan kehidupan yang baik. Ini yang Allah kasih. Inilah manfaat kita memang taat, tapi jangan dicampuri dengan hawa nafsu kita. Bahwa saya semata-mata sholat ini adalah karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan. Karena banyak terjadi ya, dalam kehidupan ini, apalagi dalam media sosial, agar orang bisnisnya diakui oleh yang lain, mendapatkan investasi, lalu di hadapan publik dia melakukan ketaatan, tapi niatnya adalah agar dipercaya oleh partner bisnisnya. Wah, ini sudah tercampur dengan nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa hati-hati, waspada, awas, ada peran tersembunyi nafsu di dalam ketaatan kita. Tanyakan pada diri kita, nafsu kita, ketika mau melakukan kebaikan itu, kamu niatnya apa? Kalau niatnya sudah lurus karena Allah, siap. Tapi kalau niatnya belum karena Allah, diolah dulu, dimujahadah, diperjuangkan agar ini lurus karena Allah. Sehingga baik, bukan baik, ternyata dibaliknya adalah buruk, tidak kebaikan. Kalau orang melakukan maksiat memang jelas-jelas mau melakukan keburuk, hawa nafsunya jelas. Tapi kalau melakukan kebaikan, seharusnya adalah hawa nafsu tidak ikut, tapi ternyata ini tercampur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala ala sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, ya Rabbana, puji Allah untukmu ya Allah. Engkaulah pemilik pujian, darimu ya Allah pujian. Hamba-hambamu saat ini bersyukur memuji Engkau. Meskipun pujian kami tidak seperti Engkau memuji dirimu sendiri. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terlalu banyak ya Allah kami berbuat aniaya, dosa dan maksiat. Kalau tidak Kau ampuni, sayangi, maka kami termasuk orang yang rugi celaka dunia akhirat kami. Dan itu ampuni dosa-dosa kami. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, sebagaimana keduanya menyayangi mendidik kami sejak kecil sampai saat ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami Allah pasangan dan keturunan kami menjadi bola mata kami ya Allah,
bersihkan hati kami ketika taat kepada Engkau. Kami tidak mungkin mampu ya Allah tanpa pertolongan. Kami ingin dekat kepada Engkau ya Allah. Dan itu jadikan kedekatanku kepada Engkau dekat yang sebenarnya, bukan dekat yang membarengi dengan hawa nafsu kami. Karena ingin yang lain selain Engkau ya Allah. Bimbing kami ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, la takilna ila nafsina tarfata ain, wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Rahmatmu ya Allah yang kami minta tolong, astaghfirs ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah mengurus urusan kami, urusan keluarga kami, urusan pekerjaan kami, semuanya dalam urusan kami ya Allah tanpa bimbingan-Mu meskipun sekejap mata. Jangan pernah tinggalkan kami walaupun sekejap mata tanpa bimbingan, karena tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allah anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin kami dekat kepada Engkau, ilmu yang semakin kami bahagia menjalani keluarga kami ya Allah. Rizki yang halal dan thayyibah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesehatan dalam ketaatan ya Allah, panjang umur dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan kami dari penyakit zahir dan batin kami ya Allah. Ya Allah, inilah hamba-hamba-Mu yang memohon kepada Engkau. Ya Allah, kabulkan siapapun yang berdoa, baik dikatakan maupun tidak katakan, karena Engkau Maha mengetahui yang tampak dan tersembunyi ya Allah. Siapapun ya Allah yang saat ini sedang dirundung dengan kesulitan ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa ya Allah mengurai seluruh kesulitannya menjadi kemudahan ya Allah. Siapa yang saat ini ya Allah sedang dalam keadaan sakit ya Allah, Engkau Syafi yang Maha menyembuhkan ya Allah. Ya Allah, kabulkan permohonan kami dengan penuh ridha-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.